Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafa Fadila dengan NIM 211754. Kelas A2, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STAN Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Pada pemenuhan nilai pada mata kuliah Manajemen Wakaf dan Zakat dengan dosen Ibu Dwi Fitri Lestari, saya akan membuat semacam video edukasi mengenai wakaf dan zakat. Tanpa memperpanjang mukadimah, mari kita lanjut ke materinya. Kita masuk ke materi pertama, yaitu wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab dari akar kata waqafa, berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Maksudnya menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikan. Menurut istilah, makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya, atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya. Salah satu dasar tentang wakaf yang ada di Al-Quran terdapat dalam surat Al-Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kita lanjut membahas mengenai hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai amalia sunnah merupakan amalia yang besar manfaatnya bagi diri sendiri maupun orang lain dan sangat dianjurkan oleh Islam. Wakaf sendiri mempunyai 4 rukun wakaf. Yang pertama itu wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta. Lalu yang kedua ada mauquf. Mauquf itu adalah harta yang diwakafkan. Yang ketiga ada mauquf alaihi. Mauquf alaihi adalah penerima wakaf. Dan yang keempat ada sigot. Sigot adalah lafaz atau pernyataan wakaf. Kalau tadi kita membahas rukun, sekarang kita akan membahas syarat-syarat wakaf. Syarat-syarat wakaf yang pertama yaitu perwakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu melainkan selamanya. Syarat yang kedua, tujuannya harus jelas dan disebutkan ketika mengucapkan ijab. Syarat yang ketiga, harus segera dilaksanakan segera setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh wakif dan tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya. Jika pelaksanaan wakaf tertunda hingga wakif meninggal dunia, hukum yang berlaku adalah wasiat yang kemudian syaratnya harta yang diwakafkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Syarat yang keempat, wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf oleh wakif berlaku seketika dan selama-lamanya. Dan syarat yang terakhir atau syarat yang kelima, perlu dikemukakan syarat yang dikeluarkan oleh wakif atas harta yang diwakafkannya. Artinya, seseorang wakif berhak memberikan syarat akan diapakan harta yang ia wakafkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kepemilikan harta wakaf. Pemilik harta wakaf ini siapa sih? Jadi, pemilik harta wakaf menurut para ahli hukum fikih Islam, sebelum harta diwakafkan, pemiliknya adalah orang yang mewakafkannya. Dan setelah harta tersebut diwakafkan kepemilikannya, harta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manfaatnya menjadi hak mauquf alaihi. Penerapan wakaf di Indonesia. Di Indonesia, wakaf diatur secara formal oleh negara dalam sebuah lembaga, yaitu Badan Wakaf Indonesia atau bisa disingkat dengan BWI, di mana ikrar atau ijab wakaf dilakukan oleh wakif di depan pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA sebagai pejabat pembuat akta tanah wakaf. Kemudian dikeluarkannya akta wakaf. Jika wakaf itu dalam bentuk tanah, maka oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional atau biasa disebut dengan agraria dikeluarkan sertifikat wakaf berdasarkan akta wakaf yang dibuat KUA. Dengan dibuatnya akta dan sertifikat wakaf tersebut, maka harta wakaf itu terlindungi dari penyalahgunaan atau gugatan pihak lain. Baiklah teman-teman, materi wakaf yang dapat saya sampaikan sudah berakhir. Sekarang kita akan membahas mengenai zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah dan ketentuan tertentu serta diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat hukumnya adalah wajib. Hal ini Allah perintahkan melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat.
Dan di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Lembaga pengelolaan zakat. Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau bisa disingkat dengan Basnas. Sangatlah penting peranan Basnas untuk keterlaksanaannya zakat di Indonesia. Baiklah, kita lanjut. Ada 3 rukun zakat, syarat zakat. Yang pertama, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, penyerahan harta tersebut dari muzaki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil. Yang ketiga, penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat atau mustahik sebagai milik. Kita lanjut membahas pembagian zakat. Pembagian zakat ini ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Adapun syarat zakat fitrah, yang pertama itu Islam, yang kedua ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya, dan yang ketiga mendapati bagian awal sampai akhir Ramadan walaupun sebentar. Adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah itu dari awal Ramadan sampai sebelum selesai sholat Id. Dan ukuran dari zakat fitrah yaitu 1 sya sama dengan 4 mun, atau sekitar kalau dikonversikan ke dalam kilogram yaitu 2,5 kilogram. Kita lanjut membahas mengenai zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul. Adapun syarat harta yang kena wajib zakat, yang pertama itu hak milik harta sempurna, yang kedua hartanya berkembang atau bertambah nilai, yang ketiga mencapai nisab atau batas minimal, dan yang keempat haul atau genap 1 tahun. Jenis harta yang wajib dizakati itu yang pertama ada perniagaan atau perdagangan, yang kedua pertanian dan perkebunan, yang ketiga peternakan, yang keempat pertambangan, yang kelima profesi, dan yang keenam adalah rikas atau harta temuan. Berikut adalah tabel nisab dan kadar zakat untuk harta. Emas nisabnya itu adalah 85 gram, waktu kepemilikannya itu harus mencapai 1 tahun dan kadarnya itu 2,5%. Untuk perak itu nisabnya adalah 555 gram, waktunya itu harus 1 tahun dan kadarnya 2,5%. Untuk harta profesi itu nisabnya senilai emas 85 gram dalam waktu 1 tahun dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Untuk harta niaga senilai nisabnya itu senilai emas 85 gram dan waktunya 1 tahun, kadar zakatnya itu 2,5%. Untuk pertanian sendiri nisabnya 1,4 ton jika berkulit dan 0,7 ton jika tidak berkulit. Waktunya itu adalah dalam masa panen dan kadarnya itu 5% untuk pengairan bayar dan 10% untuk pengairan gratis. Untuk rikas atau harta temuan itu nisabnya itu tanpa nisab. Jika waktunya itu ditemukan, maka kadar zakatnya adalah 20%. Dan berikut adalah nisab dan kadar zakat untuk peternakan. Untuk unta sendiri nisabnya adalah 5 ekor. Waktu atau kepemilikan unta tersebut adalah 1 tahun, kadarnya yaitu 1 domba. Untuk sapi sendiri nisabnya ada 30 ekor, waktunya 1 tahun, kadarnya itu 1 sapi atau 1 anak sapi yang berumur setahun. Lalu kambing itu nisabnya adalah 40 ekor, waktunya itu setahun, kadarnya itu adalah 1 domba seperti unta. Dan yang lainnya itu senilai emas 85 gram, waktunya setahun, dan kadarnya adalah 2,5%. Pembahasan terakhir membahas mengenai mustahik zakat. Perihal mengenai muzaki atau orang-orang yang wajib dikenai zakat telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan perihal mustahik atau orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat, ada 8 golongan yang berhak menerimanya sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut diketahui bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat harta kekayaan ada 8 golongan, yaitu fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang terjerat dalam hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai wakaf dan zakat yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.